Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai ukuran pemusatan data dan variabilitas. Ukuran pemusatan data yaitu ukuran statistik yang menyatakan bahwa satu skor itu dapat mewakili keseluruhan distribusi skor yang sedang diteliti. Ukuran pemusatan data itu dibagi menjadi 3, yaitu pertama rata-rata hitung atau mean, yang kedua median atau nilai tengah, yang ketiga modus, data yang paling sering muncul. Nah, pertama kita akan bahas rata-rata hitung atau mean. Rata-rata hitung itu rumusnya ada 2. Yang pertama itu untuk data tunggal, misal data tunggal X1, X2, X3, sampai Xn, itu maka rumusnya seperti ini. Yaitu rata-ratanya itu adalah jumlahan nilai X itu tadi dijumlah, dibagi banyaknya data. Banyaknya nilainya tadi ada berapa? Contoh ya, ini ada data tunggal, nilai ujian mata kuliah statistika dari 5 mahasiswa itu nilainya ada 70, 69, 45, 80, dan 56. Ini berarti X1, X2, X3, X4, X5. Nah, cara menghitungnya berarti jumlahan dari nilai X-nya tadi dibagi banyaknya. Berarti tinggal dijumlah. 70 tambah 69 tambah 45 tambah 80 ditambah 56 dibagi banyaknya data. Banyaknya ada 1, 2, 3, 4, 5. Dibagi 5. Berarti hasilnya adalah 64. Selanjutnya, rata-rata hitung atau mean untuk data yang disajikan dalam tabel distribusi frekuensi. Itu rumusnya adalah rata-ratanya itu sama dengan jumlahan dari perkalian frekuensi kali nilai tengah per jumlah dari frekuensinya. Ini kalau pakai rumus yang A. Kalau pakai rumus yang B, itu nanti pakai pengkodean. Ini berarti rata-ratanya itu sama dengan X0. X0 ini adalah rata-rata dugaan, yaitu titik tengah dari kelas yang diberi kode. Jadi nanti ada diberi kode, nanti kita lihat contohnya. Ditambah panjang kelas dikalikan jumlahan perkalian dari frekuensi kali kode dibagi jumlahan frekuensinya. Langsung kita contoh saja ya. Nah, ini ada permasalahan, diketahui tinggi badan pekerja di sebuah kantor pajak itu seperti ini. Ini untuk kelasnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 kelas. Nah, ada 7 kelas dan ini frekuensinya akan kita cari rata-rata menggunakan 2 cara. Cara yang pertama itu menggunakan rumus yang A. Di sini tadi kan rumusnya adalah jumlahan dari frekuensi kali nilai tengah dibagi jumlahan frekuensi. Sekarang kita cari ya. Berarti yang pertama kita cari nilai tengah dulu. Kalau nilai tinggi badannya 151 sampai 155, itu nilai tengahnya itu tengah-tengah antara 151 sampai 155. Cara mencari tengah-tengahnya itu biasanya bisa dengan cara 151 ditambah 155 dibagi 2. Ketemunya 153. Selanjutnya ada yang kelas kedua, XI-nya itu nilai tengahnya berarti 156 ditambah 160 bagi 2. Ketemunya 158. Yang kelas ketiga itu 161 ditambah 165 dibagi 2, ketemunya 163. Begitu seterusnya kita cari nilai tengahnya sampai kelas yang terakhir. Ini nilai tengahnya ada 183. Nah, di sini kan XI-nya sudah ketemu. Dan kita akan mencari FI kali XI. Nah, F-nya kan ini tadi frekuensinya. Dan XI-nya sudah ketemu, berarti tinggal kita kali dulu. FI kali XI. Di sini, FI kali XI berarti F-nya 3, XI-nya 153. Hasil kalinya adalah 459. Kelas kedua, F-nya 4, XI-nya 158, dikali hasilnya adalah 632. Kelas yang ketiga ini frekuensinya 3, XI-nya 163, dikalikan, hasilnya menjadi 489. Terus sampai
kelas terakhir, frekuensinya 1, XI-nya 183, dikalikan hasilnya adalah 183. Ini sudah ketemu semuanya ya, FI kali XI. Nah, untuk mencari rata-rata, itu adalah jumlahan dari FI kali XI. Nah, ini FI kali XI-nya hasilnya tadi dijumlah. Ketemu jumlahnya adalah 3.478. Kita masukkan ke sini. Lalu, rumusnya lagi dibagi jumlahan dari frekuensi. Nah, frekuensi tadi kita jumlahnya 21. Kita letakkan di bawah bagian penyebut. Nah, maka rata-ratanya tinggal dibagi. 3.478 dibagi 21. Ketemunya 165,62. Itu dengan rumus A. Sekarang kita coba mencari rata-rata dengan pengkodean atau rumus B. Tadi kita tahu rumusnya itu adalah ini. Rata-rata sama dengan X0 tambah P dikalikan dengan jumlahan FI kali CI dibagi jumlahan frekuensi. CI ini melambangkan kode. Jadi langkah pertama yang kita lakukan, tadi dari tabel soal, ada tinggi badan, ada frekuensi. Sebelah kanannya kita beri kode. Cara memberi kode bagaimana? Kita hitung ini kelasnya ada berapa dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 kelas. Kita ambil tengah-tengahnya. Tengah-tengah dari 7 kelas itu berarti kelas keempat. Di sini, ini kelas yang tengah-tengah. Kelas yang tengah-tengah ini kita beri kode 0. Kodenya diberi 0. Lalu bagian bawahnya itu seperti urutan bilangan. Setelah 0 itu 1, 2, 3. Jika masih ada kelas lagi nanti lanjut 4, 5, 6, 7, dan seterusnya. Sedangkan bagian atas 0 itu negatif. Diberi negatif 1, negatif 2, negatif 3. Jika masih ada kelas atasnya kita tambah negatif 4, negatif 5, dan seterusnya. Itu ya, jadi kode 0 ini diberikan pada kelas yang ada di tengah-tengah. Nah, ini kalau ganjil, kelasnya itu ada 7, berarti tengah-tengahnya kan di 4, di sini. Kalau bagaimana kalau kelasnya ada genap, misal kelasnya itu ada 10, maka nilai tengahnya itu kita bisa kelas kelima atau kelas ke-6. Jadi, kode 0 itu bisa kamu berikan di kelas kelima atau kelas ke-6. Jika kelasnya ada 10 ya, nanti asalkan menghitungnya teliti, hasilnya akan tetap sama. Nah, ini tadi setelah kita memberikan kode, di sini kita akan menghitung FI kali CI terlebih dahulu. Berarti frekuensi dikali kodenya. 3 kali negatif 3, negatif 9. 4 kali negatif 2, negatif 8. 3 kali negatif 1, negatif 3, dan seterusnya. Sampai kelas terakhir, frekuensi 1 dikali kode 3 sama dengan 3. Nah, karena di sini kita akan mencari jumlahan FI kali CI, kita jumlah. FI kali CI-nya tadi kita jumlah, hasilnya adalah negatif 10. Setelah itu, di sini kita butuh jumlahan dari frekuensi. Jumlah frekuensi ini kita jumlahnya adalah 21. Nah, kita tinggal masukkan jumlahan FI kali CI tadi negatif 10, jumlahan frekuensi 21 dimasukkan ke sini. P itu adalah panjang kelas, jadi tadi setiap kelasnya panjangnya berapa? Misal ini 151 sampai 155, berarti ada 5 data. 151, 152, 153, 154, 155, berarti ada 5. Panjang kelasnya ada 5. Di bagian ini pun juga sama. Ini panjangnya 5, 5, 5, 5, 5, 5. Berarti panjang kelasnya 5. Dan X0 itu apa? X0 itu adalah rata-rata dugaan yang kita ambil dari nilai tengah yang diberi kode 0. Jadi tadi kalau misal yang diberi kode 0 itu di sini, maka X0-nya itu kita ambil nilai tengah. Nilai tengah dari 166 sampai 170. Nilai tengahnya tadi dicari dengan 166 ditambah 170 dibagi 2. Ketemunya adalah 168. Kita masukkan ke X0. Nah, sekarang tinggal kita hitung. Hitungnya bisa pakai kalkulator. Hasilnya adalah 165,62. Hasilnya sama ya dengan rumus A. Jadi,
kita dapat menyimpulkan bahwa mencari rata-rata hitung itu untuk data distribusi frekuensi bisa menggunakan dua rumus. Rumus A itu sigma dari FI kali XI per sigma FI. Terus rumus yang kedua menggunakan kode, yaitu dengan rata-rata dugaan ditambah panjang kelas kali sigma FI kali CI per sigma FI. Jadi tinggal kalian ingin memilih yang mana yang menurut kalian mudah, seperti itu saja. Kalian kalau lebih suka cara A ya pakai yang A, lebih suka cara B ya pakai yang B. Lalu selanjutnya, ukuran pemusatan data yang kedua adalah median. Median adalah datum atau nilai yang membagi dua suatu data atau yang membagi dua sama banyak. Jadi kata lainnya adalah nilai tengah. Median itu adalah nilai tengah dari seluruh data yang diberikan. Median itu tadi, kalau datanya tunggal, misal tadi X1, X2, X3, X4 sampai Xn, maka mediannya itu tengah-tengahnya. Berarti caranya, data yang diberikan tadi kita urutkan dulu dari terkecil sampai terbesar, lalu kita ambil tengah-tengahnya. Contohnya ya, contohnya tadi ada data tunggal nilai ujian, yang ini. Nih, kita bisa mengurutkannya dari terkecil ke terbesar. Dari data 5 ini, kita urutkan 45, 56, 69, 70, 80. Kita ambil tengah-tengahnya. Tengah-tengahnya itu yang mana? Lah, nilai tengah dari data yang telah diurutkan tadi adalah median. Itu mengulang waktu SMA sudah pernah ya. Nih, kalau misal datanya 5, kita ambil tengah-tengah mudah. Kalau ternyata datanya ada 100, sudah kita urutkan, kita ambil tengah-tengahnya bagaimana? Itu bisa menggunakan data ke rumusnya ini untuk N ganjil kalau genap seperti ini. Jadi, ini tinggal diterapkan, diurutkan, total datanya berapa, bagi 2. Nah, sekarang ini kan sudah seperti saat SMA. Kita lebih penting membahas tentang ini ya. Saat ini kita membahas mencari median dengan tabel distribusi frekuensi. Ini SMA juga sudah pernah dapat, kita tinggal mengulangnya lagi. Rumusnya mediannya itu sama dengan B atau batas bawah kelas median ditambah panjang kelas dikalikan N per 2, N itu banyaknya data, per 2 dikurangi frekuensi kumulatif sebelum kelas median atau jumlah semua frekuensi sebelum kelas median dibagi frekuensi kelas median itu. Langsung praktek saja. Sebentar. Kita mencari median dulu. Ini diberikan data, lalu kita akan mencari mediannya. Yang pertama kita lakukan adalah mencari di manakah kelas median itu. Cara mencarinya, menentukan kelas median itu, rumusnya itu adalah N per 2. N-nya tadi adalah jumlah frekuensi, kan 21. N per 2 berarti 21 bagi 2, 10,5. Berarti data ke 10,5. Kita jumlah dulu F kumulatifnya. Kan ini frekuensi pertama 3. Terus ditambah frekuensi kelas kedua 3. 3 ditambah 3 adalah 6. 6 ditambah 4 itu 10. 10 ditambah 5, 15. 15 ditambah 3, 18. 18 tambah 2, 20. 20 tambah 1 sama dengan 21. Jadi F kumulatif itu adalah jumlahan frekuensi. Dari sini kita bisa melihat bahwa data pertama sampai ketiga itu ada di sini. Lalu data keempat sampai ke-6 ada di sini. Terus data ke-7 sampai 10 ada di sini. Data ke-11 sampai 15 ada di sini. K15 sudah di sini, maka 16 sampai 18 di sini. 19 sampai 20 di sini. Dan data ke-21 ada di sini. Nah, kan tadi kita sudah menghitung kelas median itu kelas ke-10,5. Nah, ini kan kelas ke-10 di sini. 10,5 berarti data yang setelah 10 itu di sini. Ini cuma sampai 10. Setelah 10, datanya masuk ke kelas yang ini. Maka kita beri tanda, oh ini kelas median di sini. Kalau sudah ketemu kelas median,
dengan mencari ini tadi sudah ketemu kelas median, kita cari B-nya dulu, batas bawah kelas median. Kelas mediannya ini, batas bawahnya itu kita ambil dari data terendah, bagian ini ya, 166, batas bawahnya itu data terendah dikurangi 0,5. Jadi 166 dikurangi 0,5 itu adalah 165,5. Ya. Jadi B-nya itu tadi batas bawah ini nilai terendah dikurangi 0,5. Itu namanya batas bawah. Jadi 166 kurangi 0,5 ketemunya 165,5. Ditambah P, panjang kelasnya tadi 5. Terus N per 2, N per 2-nya tadi sudah kita hitung 10,5 atau 21/2. Dikurangi F besar tadi adalah jumlah frekuensi sebelum kelas median. Kelas median di sini, jumlah frekuensi sebelum kelas median itu berarti jumlahnya ada 10. Sebelumnya kan segini. Berarti kurangi 10 dibagi frekuensi kelas median. Nah, kelas mediannya ini frekuensinya berapa? Frekuensinya ini ya. Frekuensi kelas median ini adalah 5. Kita masukkan di sini 5. Lalu tinggal kita hitung. 21/2 dikurangi 10. Atau ini 10,5 kurangi 10 itu adalah 0,5. 0,5 per 5 ini dikali 5. Tinggal kita coret 55. Nah, berarti tinggal 0,5 ditambah 165,5 sama dengan 166. Jadi ketemu sudah mediannya. Jadi median data dari tinggi badan 21 pekerja ini adalah 166. Sekarang kita lanjutkan ke modus. Modus itu adalah data yang paling sering muncul. Jadi kalau ada data tunggal, itu tinggal kita lihat. Misal nilainya itu kita ambil yang paling sering muncul, yang paling banyak itu nilai berapa sih? Kayak gitu. Itu kalau datanya tunggal. Nah, dalam suatu data itu, modus itu tidak hanya satu. Kadang ada yang memiliki 2 modus atau bimodus. Ada yang lebih dari 2 modus, multimodus. Atau ada yang sama sekali tidak memiliki modus. Nah, bagaimana kalau datanya itu bukan data tunggal atau yang disajikan dalam tabel distribusi frekuensi, maka rumusnya menggunakan ini. Kita cari kelas modusnya, lalu setelah ketemu, modusnya itu sama dengan B atau batas bawah kelas modus ditambah panjang kelas dikalikan B1 per B1 tambah B2. B1 itu apa? Selisih antara frekuensi kelas modus dengan frekuensi sebelumnya. B2 itu selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sesudahnya. Langsung kita praktek. Nih, kita cari modus. Modus dari data ini. Tadi diketahui persoalan, kita cari modus. Di sini sudah bisa dilihat. Modus itu data yang paling sering muncul. Nah, di sini data kelas pertama muncul 3 kali. Kedua muncul 3 kali. Kelas ini muncul 4 kali. Kelas yang ini muncul 5 kali. Yang ini muncul 3 kali. Yang kelas ke-6 ini muncul 2 kali. Kelas terakhir ini muncul 1 kali. Di sini sudah terlihat mana yang sering muncul. Ternyata ini, kelas keempat ini, munculnya paling banyak, paling sering. Dia muncul 5 kali. Berarti di sini letak dari kelas modus. Kita beri tanda di sini kelas modus. Nah, karena dia frekuensinya paling banyak, paling sering muncul 5 kali. Kalau sudah ketemu kelasnya, baru kita hitung. Kelas modus adalah kelas yang memiliki frekuensi paling tinggi atau paling sering muncul. Kita cari dulu B1 itu adalah selisih antara frekuensi kelas modus dengan sebelumnya. Jadi kita lihat frekuensi kelas modus ini ada 5, frekuensi kelas sebelumnya ini ada 4. Berarti B1-nya 5 dikurangi 4 selisihnya. 5 kurangi 4 sama dengan 1. Lalu B2 itu adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas setelahnya. Kita lihat frekuensi kelas modus ini ada 5, kelas setelahnya frekuensinya adalah 3. Berarti selisih antara 5 dan 3 ini adalah 2. 5 kurangi 3 sama dengan 2. Kalau sudah ketemu, kita tinggal masukkan ke rumus. Modus itu sama dengan B. B itu batas bawah kelas modus, sama seperti tadi kelas modus di sini.
Atas bawahnya kita ambil dari nilai terendah dikurangi 0,5. Jadi 166 dikurangi 0,5 berarti 165,5. Ditambah P-nya, panjang kelasnya 5. Dimasukkan B1 hasil hitungan kita tadi. B1-nya 1 per B1 plus B2. B1 plus B2 berarti 1 ditambah 2. Dari sini ya kita masukkan. Lalu kita hitung menggunakan kalkulator. Ini jadi 1/3 dikali 5. Terus nanti hasilnya ditambah 165,5. Sama dengan 167,17. Ini kalau kita bulatkan ya. Sehingga modus data tersebut adalah 167,17. Nah, sekian kita telah membahas mengenai ukuran pemusatan data, min, median, dan modus. Cukup sekian. Part selanjutnya nanti kita lanjut di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.